Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yakni pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami, yakni Fahrian Firdaus Safi'i, Muammar Mahmud, Dwiki Kurniawan, dan Faisal Yusuf. Belajar tentunya memiliki beberapa teori yang dapat diaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Teori tersebut diantaranya adalah teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivistik. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga teori belajar tersebut. Teori belajar. Belajar merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu melalui studi, pengajaran, instruksi, latihan, atau bentuk pengalaman lainnya. Teori belajar terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Contohnya, seorang guru memberikan stimulus berupa menunjukkan gambar, sehingga siswa memberikan respon baik itu tulisan ataupun menceritakan secara langsung. Adapun penerapan teori behavioristik ini, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator ketercapaian. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok-pokok pembahasan, sub-pembahasan, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan stimulus. Dan yang kelima, adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman. Baik, terima kasih. Saya Muammar Mahmud. Saya akan menjelaskan teori sosial kognitif. Menurut teori ini, pembelajaran manusia terjadi dalam lingkungan sosial. Lingkungan dan kognitif saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Dalam penerapannya, pertama, itu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Misalnya, guru memerintahkan siswa untuk mengamati siklus rantai makanan yang ada di lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan alat pemusatan perhatian. Di sini guru menggunakan alat pemusatan perhatian yaitu media pembelajaran yang dilihat langsung oleh siswa. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari, yaitu guru menghubungkan pesan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, hal ini bisa memotivasi siswa untuk memahami lagi lingkungan kognitifnya. Yang keempat, menggunakan musik. Nah, di sini guru menggunakan musik agar siswa tertarik dengan apa yang didengar, dengan apa yang dia terima dari hal-hal tersebut. Misalnya guru menyanyikan pembelajaran seperti sejarah atau pembelajaran penghafalan lagu Indonesia Raya. Yang kelima yaitu menciptakan suasana riang, di mana guru menciptakan suasana riang di sini yaitu agar membangkitkan pembelajaran kognitif siswa yang bisa berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Teori konstruktivistik. Teori ini adalah sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Adapun penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran yang pertama, mendorong kemandirian dalam inisiatif peserta didik dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Dan yang ketiga, peserta didik terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan peserta didik lainnya. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama adalah model contextual teaching and learning. Model CTL ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Model CTL ini memiliki 7 fase sebagai langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah fase konstruktivisme, yakni menyampaikan tujuan
dan menghubungkan materi yang didapat. Kemudian fase kedua adalah inquiry, yaitu memberikan arahan kepada siswa dalam melakukan rangkaian kegiatan berbasis inquiry. Yang ketiga adalah fase questioning, yaitu mengembangkan pemikiran kritis siswa melalui pertanyaan yang mendalam tentang materi. Kemudian fase 4 adalah learning society, yaitu menjelaskan kepada siswa aturan kerja kelompok dan pembagian kerja. Kemudian fase 5 adalah modeling, yaitu memperagakan cara kerja dan bersikap yang benar. Selanjutnya fase 6 adalah reflection, yaitu menguji pengetahuan yang telah didapat dengan berbagai macam pertanyaan. Dan yang terakhir adalah fase ke-7, yakni authentic assessment, yaitu melakukan penilaian aspek-aspek yang telah dicapai selama pembelajaran. Kemudian model kedua adalah model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain, yakni untuk mencapai tujuan bersama. Adapun langkah-langkah model pembelajaran jigsaw, yang pertama adalah membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Yang kedua, setiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan berdiskusi subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan-rekan kelompoknya. Langkah yang ketujuh adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Dan yang kesembilan, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kemudian model yang ketiga adalah model bermain peran. Model pembelajaran bermain peran atau role playing adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memperagakannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankannya. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran bermain peran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Yang keempat, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Yang ketujuh, setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas atau memberi penilaian atas penampilan masing-masing kelompok. Yang kedelapan, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Dan yang kesembilan, guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara umum. Rencana meningkatkan motivasi siswa. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kami menggunakan teori behavioristik dan teori belajar sosial, di mana dalam teori behavior, kami memberikan stimulus dan respon dalam proses belajar mengajar. Pendekatan behavioristik tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru, agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai apa yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus secara berulang-ulang sehingga terjadi pembiasaan dilakukan kepada peserta didik tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya stimulus yang kita berikan akan membentuk motivasi keinginan untuk sukses. Keinginan untuk sukses ini kami menggunakan teori belajar sosial kognitif,
di mana setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dikutip dari perkataan Albert Bandura, teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui pengamatan. Dalam proses pengamatan, siswa bisa melakukan peniruan-peniruan untuk meningkatkan motivasinya, seperti dalam meningkatkan motivasi untuk menjadi sukses. Untuk meningkatkan motivasi pada kasus Samuel 10 tahun, yakni dengan menggunakan teori konstruktivistik, kami merujuk pada istilah-istilah kunci yang dikemukakan oleh Piaget, yakni yang pertama adalah skema, yang kedua asimilasi, dan ketiga adalah akomodasi. Nah, skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah pengintegrasian informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi adalah pembentukan skema baru atau skema lama yang digantikan. Untuk meningkatkan motivasi pada kasus Samuel 10 tahun ini, yakni dengan menggunakan ketiga tahap sebagaimana yang diungkapkan oleh Piaget tersebut, yakni dengan memberikan pengalaman-pengalaman baru agar bisa menggantikan skema-skema yang sudah ada dalam diri dari Samuel tersebut. Nah, perpaduan antara ketiga tahap ini bisa meningkatkan motivasi dari kasus Samuel 10 tahun tersebut. Untuk memotivasi studi kasus yang kedua, yaitu dengan menggunakan teori sosial kognitif. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku sebab dan akibat yang ditimbulkan. Proses belajar seperti ini disebut pembelajaran melalui pengamatan. Studi kasus dalam meningkatkan motivasi belajar Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka, yaitu teori humanistik, berperan untuk memotivasi Sandra dalam hal mengatasi masalah, meremehkan teman-temannya, yaitu teori humanistik. Inti dari pendekatan ini yaitu bagaimana siswa mengarahkan dirinya sendiri sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pembelajaran yang pasif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, studi kasus keempat kepada siswa yang bernama Robert, 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Di dalam artian Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Dalam studi kasus kali ini ada dua teori yang kita gunakan, yaitu teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Seperti yang sudah kita ketahui, behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru dituntut untuk memberikan stimulus kepada siswa agar mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Guru harus melakukan pemberian stimulus berulang sehingga terjadinya keterbiasaan atau pembiasaan kepada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dalam dirinya. Dan tentu saja peserta didik mampu mencapai apa yang telah direncanakan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang kedua, teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut dengan teori sosial kultural merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangan membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalahnya yang dihadapinya. Vygotsky berpendapat bahwa teori belajar ini adalah pengetahuan yang telah ada dari hasil proses elemen dasar dikembangkan ketika peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya.
Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan, membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun konstruktivistik dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan terus meningkat. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini yaitu penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budaya. Nah, hasil dari teori konstruktivistik ini yang kita bisa lakukan yaitu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, dan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan dirinya sendiri, konsep yang sedang dipelajarinya, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Salam profil pelajar Pancasila.